Halo, saya Herjan Haratua Siomin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keamanan e-bisnis tentang personalization attack. Oke, kita masuk pada topiknya. Pertama, kita masuk kepada sistem kriptografi kunci publik. Sampai akhir tahun 1970, hanya ada sistem kriptografi simetri. Karena sistem kriptografi simetri menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Maka hal ini mengimplikasikan dua pihak yang berkomunikasi saling mempercayai. Kedua pihak harus menjaga kerahasiaan kunci sehingga kunci enkripsi atau dekripsi juga disebut secret key. Pada sistem kriptografi kunci publik, kunci kriptografi sepasang, satu untuk enkripsi dan satu lagi untuk dekripsi. Kunci untuk enkripsi diumumkan kepada publik oleh karena itu tidak rahasia sehingga dinamakan kunci publik atau public key yang disimbolkan dengan E. Kunci untuk dekripsi bersifat rahasia sehingga dinamakan kunci private atau private key, disimbolkan dengan D. Karena ada kunci enkripsi tidak sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografi kunci publik kadang-kadang disebut juga sistem kriptografi asimetri. Sistem kriptografi kunci publik. Sistem kriptografi kunci publik didasarkan pada fakta. 1. Komputasi untuk enkripsi atau dekripsi pesan mudah untuk dilakukan. 2. Secara komputasi hampir tidak sama atau invisible, menurunkan kunci private D bila diketahui kunci public E pasangannya. Kedua fakta di atas dianalogkan dengan perkalian versus pemfaktoran. Mengalihkan dua buah bilangan A kali B sama dengan N, tetapi memfaktorkan N menjadi faktor-faktor primanya akan sulit. Perpangkatan versus logaritmik melakukan perpangkatan Y sama dengan AX, tetapi menghitung X sama dengan A log Y sulit jika A tidak diketahui. Kemudian kita masuk kepada konsep kriptografi kunci publik. Konsep kriptografi kunci publik sederhana dan elegan, tetapi mempunyai konsekuensi penggunaan yang hebat. Misalkan E adalah fungsi enkripsi dan D adalah fungsi dekripsi. Misalkan E, D adalah pasangan kunci untuk enkripsi dan dekripsi sedemikian sehingga E besar D kecil dalam kurung M sama dengan C dan D besar D kecil dalam kurung C sama dengan M untuk suatu plaintext M dan ciphertext C. 3. Kita masuk kepada kriptografi simetri versus kriptografi asimetri. Baik kriptografi simetri maupun kriptografi asimetri atau kunci publik, keduanya mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan kriptografi simetri: 1. Algoritma kriptografi simetri dirancang secara proses enkripsi atau dekripsi membutuhkan waktu yang singkat. 2. Ukuran kunci simetri relatif pendek. 3. Algoritma kriptografi simetri dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. 4. Algoritma kriptografi simetri dapat disusun menghasilkan cipher yang lebih kuat. 5. Otentikasi pengiriman pesan langsung diketahui dari cipher yang diterima karena kunci yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima pesan saja. Kelemahan dari kriptografi simetri: 1. Kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kunci harus sering diubah, mungkin pada setiap sesi berkomunikasi. Kemudian kita masuk kepada aplikasi kriptografi kunci publik. Aplikasi kriptografi kunci publik dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1. Enkripsi atau dekripsi seperti pada algoritma kriptografi simetri. Algoritma kunci publik dapat digunakan menjaga kerahasiaan pesan atau provide confidentiality atau security. Contoh algoritmanya adalah RSA, Knapsack, Rabin, Elgamal. 2. Dikena digital signature, algoritma kriptografi kunci publik dapat digunakan membuktikan otentikasi pesan maupun otentikasi pengirim atau provide authentication. Contoh algoritma RSA, DSA, Elgamal, dan Ghost. 3. Pertukaran kunci. Kunci exchange algoritma kriptografi kunci publik dapat digunakan untuk pengiriman kunci simetri atau session cache. Contoh algoritma RSA dan Diffie-Hellman. Beberapa algoritma kriptografi kunci publik cocok digunakan menjadi 3 macam kategori aplikasi. Beberapa algoritma hanya untuk digunakan untuk aplikasi spesifik, misalnya DSA untuk digital signature. Kemudian kita masuk ke sertifikat digital. Sertifikat digital paket data yang mengidentifikasikan sesuatu yang sesungguh-sungguh ada secara lengkap dan dikeluarkan oleh CA hanya setelah orang berwenang telah memeriksa identitas entiti. Kita mengenal konsep yang ketiga yang bisa dipercaya disebut Certification Authority atau CA. CA mengeluarkan sertifikat kunci publik yang mengikat nama pengguna kunci publiknya.
Otoritas sertifikat juga bisa dibuat secara hierarkis. Misalkan perusahaan Anda memiliki 1000 pegawai yang tersebar di 27 provinsi. Jika di setiap pegawai harus mengurus sertifikat digital masing-masing, tentu ini akan merepotkan pegawai tersebut. Tentu lebih baik kalau sistem administrator perusahaan Anda membuat sertifikat bagi para pegawai. Dalam kasus ini, sistem administrator bertindak sebagai otoritas sertifikat. Sertifikat yang ditandai oleh CA adalah sertifikat yang dibuktikan dalam memeriksa tanda tangannya dan menggunakan kunci publik CA. Dengan catatan bahwa CA sekarang hanyalah sumber yang digunakan oleh pengguna untuk memeriksa sertifikat yang dibutuhkan untuk dipercaya. CA harus dipercaya untuk berhubungan secara benar nama pengguna dan kunci publik yang digunakan sertifikat nantinya dikeluarkan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh CA mungkin dikirim pada suatu tempat online yang untuk mendapatkan kembali pengguna lain. Sertifikat mungkin juga dikirim bersama-sama dengan pesan email yang aman. Contoh lembaga mengeluarkan sertifikat digital adalah Kemenkominfo, Internet dan Bisnis IT Telkom, VeriSign, dan Taute Geotrust. Penggunaan sertifikat digital pada SSL, S/MIME, SET, dan AppSec. Sebagian besar protokol standar yang banyak digunakan komunikasi elektronik mengandalkan digital certificates. A. SSL Secure Socket Layer yang dirancang oleh Netscape Communication Corporation diterima secara luas sebagai browser for web dasar standar authentication server dan aman untuk pertukaran data di internet. B. S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extension Protocol dianggap sebagai standar untuk email yang aman dan EDI, Electronic Data Interchange. C. SET Secure Transaksi Electronic Protocol melindungi pembayaran elektronik dari pengunjung web untuk operator situs. D. Internet Protocol Secure Standard atau IPsec memverifikasi perangkat jaringan seperti server dan router. Kemudian kita masuk kepada Digital Signature. Digital Signature adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk keamanan jaringan. Digital Signature memiliki fungsi sebagai penanda pada data yang memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sebenarnya. Cara kerja Digital Signature adalah memanfaatkan dua buah kunci public dan kunci private. Kunci public yang digunakan untuk menenkripsi data, sedangkan kunci private digunakan untuk mendekripsi data. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk autentikasi sumber pesan. Ketika kepemilikan kunci rahasia tanda tangan digital terikat kepada pengguna tertentu. Tanda tangan digital atau yang lebih dikenal dengan digital signature mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan analog. Tanda tangan digital harus unik sehingga dapat membedakan pengirim satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, diharapkan pencatutan identitas ketika pesan atau email tersebut dikirim dapat dihindari. Demikian presentasi yang bisa saya buat. Terima kasih.